Orang yang cerdas itu, orang yang paling pintar itu adalah orang yang menyiapkan bekal untuk persiapan menuju mati dan selalu mengingat mati. Ya, itulah orang yang paling cerdas itu. Kalau ada orang tidak berpikir, hati-hati ki, mati ya ki, selalu berpikir mati. Itu memang orang paling cerdas. Jadi bukan yang profesor, yang doktor. Iya. Karena banyak ini hikmahnya kalimatnya Rasulullah. Banyak orang pintar mati mendadak. Dokter mati itu. Tidak dokter mati itu, tapi doktor tadi ini. Doktor mati itu, profesor mati itu. Iya. Semuanya mati. Tapi yang menjadi ingatan bagi kita, matinya mati yang baik-baiklah. Mati seperti orang tidur-tidur enak. Karena mati pasti kita hadapi. Jadi kalau mau mati dicari beberapa hal. Kalau saya mati dengan senyum simpul. Satu, usaha ki, jangan mati menangis, jangan mati gimpe, jangan mati dengan tidak beres-beres wajah tak. Jangan mati dengan tidak bersih. Ada orang mati berapa malam matinya, masih terbayang-bayang matanya membelalak. Ada juga orang mati betul. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin rahimakumullah. Ketika orang berpikir-pikir semua, ya, salah seorang berpikir memilih dua hal, yang abadi dan yang tidak abadi. Dalam bahasa ilmu kalam ada yang baka dan ada yang fana. Jadi dua ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Seandainya kita dikasih memilih, bukan pemilihan umum Pak ya, bukan, jangan ki. Jadi seandainya kita disuruh memilih, yang mana kira-kira dipilih, yang abadi atau yang tidak abadi? Tentu kita jawab dalam hati semuanya bahwa yang saya cari yang abadi. Nah, inilah yang dikatakan ayat tadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
semua yang ada dilihat, tidak dilihat di bumi ini, semuanya akan lenyap, hilang. Yang akan abadi hanya ridanya Allah, hanya wajahnya Allah, hanya dirinya Allah yang abadi. Siapa itu? Adalah pencipta kita, pencipta segala sesuatu, pencipta dunia ini, pencipta segala-galanya. Inilah yang harus kita pilih. Siapa itu? Yang abadi. Karena itu di dalam beribadah, ya, di dalam beribadah, semua sasarannya ibadah kita itu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Pekerjaan dunia yang ada kaitannya dengan pekerjaan akhirat, amalan dunia yang ada hubungannya dengan amalan akhirat, kita selalu hubungkan itu. Karena kita ini manusia, bagus sekali kalau selalu berpikir itu. Karena apa yang kita hadapi ini semuanya tidak abadi. Yang abadi adalah wajahnya Allah, hanya ridanya Allah. Kita salat karena mencari yang abadi. Kita puasa karena kita mencari yang abadi. Kita pergi umrah, pergi haji karena kita mencari yang abadi. Betul tidak? Iya. Karena kalau kita pikir yang tidak abadi mau dicari, untuk apa pergi haji? Dibayar 350 juta. Ya, kita menunggu juga lama. Ya. Ya, untuk apa kita bayar mahal-mahal kalau kita tidak cari yang abadi? Karena abadi inilah sasaran kita. Lewat apa? Lewat karena Allah. Kita mencari ridhanya Allah, kita mencari kasih sayangnya Allah. Karena sasaran kehidupan kita di dunia ini, kita semuanya dipersilahkan, tidak dipersilahkan, pasti semua manusia berniat mencari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang abadi, ya, yang abadi. Manusia juga begitu. Kita ini tidak ada yang abadi, Pak. Tapi ada yang disimpan Tuhan dalam diri kita, itu yang abadi. Kita lari masuk, Pak, ya. Kita lari masuk. Ada yang disimpan Tuhan pada diri kita yang abadi. Tapi diri yang kelihatan ini tidak akan abadi. Fisik kita tidak akan abadi. Tetapi dalam diri manusia ada yang abadi. Siapa itu? Ciptaannya Allah yang abadi. Karena dia menyimpan sesuatu kepada kita itu harus diabadikan. Harus diabadikan, dipakai dalam kehidupan ini. Ketika Allah berkata waktu kita di dalam perut ibu, alastu birabbikum, apakah bukan saya Tuhanmu? Siapa yang ditanya? Nyawa. Nyawa yang hakiki. Iya. Nyawa yang hakiki. Alastu birabbikum, apakah bukan saya Tuhanmu? Nyawa menjawab, bala, syahidna. Syahidna inilah yang dibawa lahir ke bumi. Apa itu? Roh. Roh abadi. Jadi nyawanya manusia, terutama umat Islam, berkeyakinan bahwa kita ini tidak mati, hanya pindah tempat. Karena memang kehidupan kita di dunia ini hanya transit. Dari alam arwah menuju alam perut, alam arham namanya. Kemudian menuju alam barzah atau alam kubur. Masih ada perjalanan lagi menuju alam akhirat. Ya, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Dan di situ kita masih berjalan. Berjalan kemana? Kita harus menghadapi persoalan yang lebih berat dibanding persoalan kita ini di dunia ini. Satu persoalan yang sangat berat untuk kita semua ketika kita menghadapi mati.
Dan ketika kita mencari rezeki, kita mencari kehidupan di dalam kehidupan ini. Kalau kita cari rezeki, mau ki kaya, mau ki ini, mau ki tinggi ilmu, dan lain-lain sebagainya, ini harus ada gerakan kita dalam kehidupan ini. Allah memberikan kita ketika keluar kita ke bumi 3 pemberian Allah. Inilah yang dibawa lahir. Huwallazi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ini 3. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu, min butuni ummahatikum. Kemudian ketika kita mau menuju dunia ini, lempak ke bumi ini, untuk memperlihatkan diri kita ini sebagai orang yang digelar manusia, yang digelar al-basar, yang digelar an-nas, Allah memberi bekal untuk kita dan sempurna. Apa bekal nak kasih gitu Tuhan? Yang pertama as-sam'a, pendengaran. Ini yang pertama. Yang kedua penglihatan. Penglihatan, bukan mata. Ya, penglihatan. As-sam'a, pendengaran. Pendengaran bukan telinga, tapi di dalamnya telinga itu. Karena ada orang punya telinga tetapi tidak mendengar, betul tidak? Ada orang punya mata tetapi tidak melihat, betul tidak? Jadi apa nak kasih gitu Tuhan? Pendengaran, penglihatan. Jadi jangan gambar-gambar bawa mata atau telinga, jangan. Beda telinga dengan pendengaran. Telinga ini adalah alat, dan alat itu ada kalanya rusak, sama dengan tubuh kita ini. Nyawa tidak pernah rusak yang kita bawa lahir ke bumi, tetapi yang rusak adalah tubuh kita yang rusak ini, yang hancur, yang berubah. Ini yang tidak abadi ini, tapi yang abadi nyawa manusia abadi. Nyawa manusia abadi. Diberi pendengaran, diberi penglihatan, kemudian yang ketiga diberi hati. Wal afidah, fuad. Ya, fuad, akal yang selalu diharapkan oleh Allah berhubungan dengan hati. Jadi hati tidak boleh berpisah dengan akal. Ya, kalau akalnya orang berpisah dengan hatinya, nah ini orang yang karu-karuan dalam kehidupan ini. Ada yang sinting, ada yang gila, ada yang stres. Ya, karena berpisah akalnya dengan hatinya. Tidak pernah berdekatan hatinya dengan akalnya itu. Bahkan akalnya ini dijadikan alat oleh nafsunya, sehingga akalnya itu dikendarai oleh nafsu. Maka jadilah dia apa? Kuda. Dan inilah yang merusak di bumi ini. Ini yang tidak mau menerima ini dan itu. Sekarang kita kembali menyerah, berpikir tentang mati ini. Nah, kalau orang sudah mati, apakah mati yang 3 ini? Mati ke pendengaran, mati ke penglihatan, dan mati ke hati? Tidak. Tidak mati ini yang 3 ini. Jadi di malam ini almarhum Haji Idrus naliaka lewat penglihatannya, nah dengarka berbicara lewat pendengarannya. Iya toh? Dengar. Dia tidak mati. Hanya tubuhnya yang saya katakan tadi ini yang berlindung, ini tubuh yang kelihatan yang kita lihat ini. Karena ini yang yang biasa paksa mau ini, mau itu, mau beristri tak 7, 14 dan lain-lain sebagainya. Ini tubuh ini. Buktinya apa? Selalu mau dimode. Nah kalau gimpe selalu mau tongki mode apa tuh? Biar setengah mati mode tidak bisa. Sama tuh maaf Bu ya,
sama tuh Ji. Kalau kita ini ibu-ibu setiap mau pengantin di model terus, dibaca semua baca supaya kita cantik nalia orang. Begitu juga laki-laki, pakai mijas dan lain-lain. Tapi biasa lupa apa? Seharusnya diperindah wajah itu kalau kita mau pergi ke masjid. Perindah wajah, karena ini Allah yang bilang khususinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasanmu setiap kau mau pergi ke masjid. Artinya pakailah pakaianmu yang indah. Kalau Pak Lurah mau datang, pakai baju jas. Tetapi kalau dia mau berhadapan dengan Tuhannya, itu pakai menjual ayam, itu Tuhan pakai salat. Padahal siapa yang mau diajak berhadapan? Siapa? Allah. Ini karena akalnya ini dikendarai oleh nafsu. Ya, dikendarai oleh nafsu. Kapan dikendarai oleh nafsu ini? Akal kita ini tidak beres-beres. Tapi kalau hati yang mengendarai akal, insya Allah inilah manusia yang hebat ini. Karena akalnya tidak boleh kemana-mana, harus perintah hati. Karena hati tidak pernah salah, tidak pernah kesana kemari, tapi hati itu menetap, ya, walaupun dia itu selalu mendidih, selalu bolak-balik di tempatnya. Tetapi Nabi mengajari kita, apa ajarannya Nabi? Setiap kau berdoa, kalau berdoa bacalah, ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhan yang yang putar-mutar itu hati, kuatkanlah hatiku istiqamahnya. Kuatkanlah hatiku ya Allah supaya tidak kemana-mana untuk mentaatimu ya Allah. Hari ini taat, besok tidak, berubah-ubah terus. Padahal ini ketaatan adalah abadi. Abadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keterbatasan manusia dalam kehidupan. Ya Pak ya. Justru itu kalau kita kembali 100% berbicara tentang mati. Kalau ada orang berpikir salah pikiran, kalau kita kata, kalau begini deh, jangan saya paling paksa-paksa diriku cari rezeki. Jangan saya paksa-paksa diriku mendirikan rumah batu yang indah. Dari kita. Jawabannya dari kita. Iya. Tapi orang biasa paksakan dirinya. Tidak perlu Pak kalau dipikir tuh, karena semua tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Yang harus diperindah adalah apa yang kita mau datangi. Yang harus diperkuat, yang diperbanyak, apa yang kita harus datangi. Coba lihat apa kan tidak ada almarhum ini, saya biasa siang malam ketemu, hampir tiap hari dulu itu selalu saya ketemu. Sekarang mau ketemu sudah susah karena dia tidak abadi. Tubuh beliau tidak abadi. Walaupun kita selalu bertemu di dalam perasaan. Secara hakiki orang yang meninggal itu tidak pernah putus hubungan kita. Itulah sehingga Nabi memerintahkan kita untuk selalu membacakan doa. Nah, untuk anaknya kalau mau murah rezeki, iya, jangan lupa orang tua setiap selesai salat bacakan doa. Kapan ada anak begini, setiap selesai salat mau berdoa, setiap mau tutup doanya pasti dia doakan orang tuanya. Anak ini tidak akan putus-putus rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan rezeki? Kalau kita berbicara hubungannya dengan rezeki, setengah mati mungkin jawab. Iya. Tapi ajarannya Nabi harus diyakini bahwa itu pemurah rezeki. Kenapa? Silaturahim orang tua secara hakiki, secara batin. Nah, siapa yang menyambung silaturahimnya terus menerus,
kepada orang tuanya, kepada mamanya, insya Allah tidak akan putus-putus rezekinya. Nah, begitu juga hubungan kita kepada sesama manusia. Jadi rata-rata orang yang baik-baik sifatnya itu selalu berpesan, janganlah lo kena sakiti hatinya orang. Jangan kena. Jangan sakiti hatinya orang. Jadi saya itu tidak ada musuhku di dunia. Kalau orang marah pada saya senyum. Ya. Ya, kita tidak boleh. Karena biar setengah mati Allahu Akbar menjaga masjid, mengurusi masjid. Ya, setiap waktu kita pergi ke masjid, tapi hati kita rusak karena hubungan kita kepada sesama kita putus. Ada kebencian di dalam. Dihilangkan itu sifat kebencian di dalam jiwa. Kalau kita ketemu orang bersedekah cepat senyum-senyum ki. Lah mana baru kita ketemu nih. Ya. Enak. Lama kita tidak ketemu, tidak najalin-jalin tong, kita tidak ketawa-ketawa tong, ngapain tahu rewa kamu. Harus jago. Bagusnya itu. Kalau ketemu, assalamualaikum. Saya tambah marah, orang tambah kuda kati. Kalau marah kok ya, tambah kuda kati. Iya, tapi kalau bawa aku badi ya si badi maki satu diduai. Orang lari tidak, tinggal kayak mau ke apa? Tidak ada lobamu di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati harus selalu bagus, Pak. Hati kita ini harus dimodel sedemikian rupa, mau salat hilangkan semua unek-uneknya hati, karena kalau tidak bisa diterima salat Pak. Tidak bisa itu. Setengah mati ki, nakana mangkasar ka dede lemme abanna lemme kulantuna asambayang apepele abanna, tetapi dede tena sekali nagappa sambayang. Tidak ada salat nada apa, kasihan. Kasihan. Kenapa? Karena dia jauh dari kasih sayangnya Allah. Buktinya apa? Kebenciannya di hatinya masih ada, dendamnya di hatinya masih ada. Jadi hari ini orang mengakui kita sebagai orang yang ramah, tapi besok hari mengatakan, ternyata orang tidak baik sekali paling hatinya. Ya kan itu bahaya sekali kalau begitu, Pak. Salah sedikit kita husnu, dihabisi kehidupan kita dengan su'ul hatimah. Yang kita cari apa? Husnul hatimah. Kalau meninggal kena ada bilang orang, dede kono, alhamdulillah, waktunya hidup, enaknya dirasa. Ketemu senyum. Iya, tapi paling parah kalau orang mengatakan alhamdulillah. Kemarin tidak bisa bertelur ayam. Ternyata baluk kajana. Iya. Tapi kalau orang berkata, enaknya itu waktu hidup. Gitu. Kalau dia lewat nana lihat ki barang-barang tak nasisikan, coba ke motor tak itu kunci leher ji. Jai pelukan motor. Motor tak dia ke aman itu Pak. Bagus. Ini polisi harus miliki ini. Lewat di hadapannya rumah. Apalagi babinsa. Pegang-pegang itu motor kalau lewat. Pak. Larut malam ini jam 10 malam, jam 1. Coba-coba sakit kau periksa motor sudah dikunci lehernya, siapa tahu belum Pak, kunci-kunci ke lehernya atau pindahkan ke di situ supaya aman ini pencuri. Karena pasti ada orang yang berpikir salah. Iya, hatinya kurang baik, Pak. Hatinya kurang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi 10 orang yang datang menghadap kepada Nabi. Ini mintinya ceramah kita malam ini.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi Abdullah bin Umar bersama dengan teman-teman 10 orang datang menghadap kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, siapakah itu orang yang paling pintar? Itu ditanyakan Nabi, siapakah itu orang yang paling pintar ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab, orang yang paling pintar itu yang profesor, yang insinyur, yang doktor. Tidak. Tapi Nabi menjawab, orang yang cerdas itu, orang yang paling pintar itu adalah orang yang menyiapkan bekal untuk persiapan menuju mati dan selalu mengingat mati. Ya, itulah orang yang paling cerdas itu. Kalau ada orang tidak berpikir, hati-hati ki, mati ya ki, terlalu berpikir mati, itu memang orang paling cerdas. Jadi bukan yang profesor, yang doktor. Iya, karena banyak ini hikmahnya kalimatnya Rasulullah. Banyak orang pintar mati mendadak. Dokter mati itu, tena dokter mati itu, tapi doktor tadi ini doktor mati itu, profesor mati itu. Iya, semuanya mati. Tapi yang menjadi ingatan bagi kita, matinya mati yang baik-baiklah. Mati seperti orang tidur-tidur enak. Karena mati pasti kita hadapi. Jadi kalau mau mati dicari beberapa hal. Kalau saya mati dengan senyum simpul. 1, usaha ki, jangan mati menangis, jangan mati gimpe, jangan mati dengan tidak beres-beres wajah tak, jangan mati dengan tidak bersih. Ada orang mati berapa malam matinya, masih terbayang-bayang matanya membelalak. Ada juga orang mati betul. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan ini. Ya. Apa itu? Bersih. Yang ada itu bapak tanya orang Bugis dulu. Ia miwala silaun ta pura pawalungengi alena nalle suri pammasena pengalataan. Jadi dia meninggal dalam keadaan suci, tidak berak, tidak kencing. Ada orang itu berak, ada orang kencing kalau meninggal. Kenapa? Tidak beres-beres caranya, cebok. Justru itu ada ilmu yang saya mau sodorkan kepada kita malam ini. Ada orang yang beberapa tahun yang lalu itu yang bertanya pada saya, Pak Kiai, apa itu obatnya kalau orang selalu ambaye? Saya bilang, ada itu. Kau pernah tahu nggak jadi dukun Pak ya? Saya bilang, apa itu? Saya bilang, tahan ya Kika. Saya bilang, tahan ya, betul, ya betul. Ambil bawang putih, baru potong ujungnya, halus-halusi itu, baru sapukan itu. Iya, ambayenta itu kalau mau tidur atau sudah beres sapu-sapukan itu. 3 hari kemudian saya ketemu, dia bilang tidak bisa tahan pakai ini pedis sekali. Saya bilang, aku tanya memang bisa tahan. Ini mau yang tidak dikasih begitu, mau Kak. Bagaimana cara tak cebok? Bagaimana cara tak cebok? Cebok aja. Kalau tangkas sampai sudah. Tapi tidak begitu. Kalau cebok kasih masuk ini, kira-kira sampai garisnya ini. Ya, bagaimana cara tak waktu buang kotoran itu, kalau keras cara tak keras tongi tindis naik, baru kita soron naik. Insya Allah hilang itu penyakit ambayenta itu. Coba Maki, coba. Ketemu Kak, Nabi bilang, alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu aja saya lakukan. Saya datang periksa di dokter, 3 bulan kemudian dia bilang tidak ada ini ambayenta, habis, tidak ada. Saya bilang itu berkahnya bawang putih dengan ini jari tengata. Ada gunanya semua diciptakan Allah untuk kita.
Tapi kita biasa tidak mau pelajari. Sakit dokter langsung naik. Tidak ada pikir-pikir bahwa di dalam diriku ada obat. Iya, saya kira itu. Apa ada ngibu sekalian? Jadi kita cari enaknya hidup, enaknya mati. Jangan hanya enaknya hidup saja dicari. Enaknya hidup kalau hidup dengan kaya raya. Enaknya hidup kalau naik mobil dengan mobil Pajero terus dan lain-lain sebagainya. Tidak itu, bukan itu. Tapi cari enaknya mati juga bagaimana caranya. Kalau kita menuju di hadapan Allah Subhanahu wa taala, cari juga enaknya itu. Karena itu yang abadi, Pak. Ya bagaimana caranya? Belajar baik-baik. Sebelum mati masih ada waktu untuk belajar. Dan jangan ada yang mengatakan di hatinya, Dede, gimana tua mak tidak bisa masuk SD. Bukan begitu. Perintah perintah belajar itu dari perut ibu sampai ke tubuh pahlawan. Ini yang biasa disalahpahami orang. Jadi ada orang meninggal tidak dibacakan talqinnya. Ada orang yang mati itu tidak dibacakan talqinnya. Kenapa tidak dibacakan talqinnya? Katanya, kenapa orang mati diajari? Saya bilang ini bodohnya orang ini. Nah, Nabi bilang tuntutlah ilmu dari perut ibu sampai ke liang kubur. Jadi talqin itu edukasi, pendidikan, diajari ki. Ada di situ di bacaan talqin itu. Fa iza ja'akal malakani fala yupassiani wala yahapani. Kalau kau didatangi oleh dua malaikat, jangan takut. Fa innahu halqum min halqillah, karena dua malaikat itu ciptaan Allah juga seperti kau. Jangan takut. Wa in sa'alaka marrabbuka, kalau dia tanya engkau siapa Tuhanmu, fakul Allahu Rabbi. Itu ditalqin. Saya katakan tadi, Haji ini udah dengar semua, nalihat semua, tapi dia sudah lain alamnya. Sama tadi, kalau orang di bawah kuburan, ada orang yang bilang, jangan dibacakan talqinnya. Saya bilang, kambing itu mati tidak dibacakan talqinnya. Kalau binatang mati jangan bacakan talqinnya, karena tidak ada akalnya. Kalau manusia mati bacakan talqinnya, karena perintah Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah, bacakan talqinnya orang yang mau meninggal atau orang yang sudah meninggal. Ada misalnya itu tidak dibaca-bacakan talqinnya. Hilantomi tugasnya Pak Imam, padahal ada peluknya di situ. Astagfirullah, kata banserku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cari hidup yang enak, mati yang enak. Usahakan kalau kita mati seperti orang tidur. Kalau kita pindah masuk di kuburan seperti jika orang pindah kampung. Ya toh? Karena di akhirat hanya dua mamit kampung, Pak. Kampung neraka dengan kampung surga. Tidak ada di kampung Panampu. Tidak ada di kampung ini, kampung Marak, kampung ini. Tidak ada. Yang didatangi di hari kemudian tinggal dua negeri. Kalau bukan surga, neraka. Itu. Adakah yang berada di antaranya itu? Ada. Siapa yang ada di antaranya itu? Orang yang banyak utangnya tidak bayar lalu meninggal dunia. Dia tergantung antara langit dan bumi. Gentayangan. Ya, gentayangan. Atau ada dosanya. Karena dia juga tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berada pada posisi itu. Tidak ada tongi di neraka, tidak ada tongi di surga. Di mana? Gentayangan. Dan inilah yang dikatakan Allah, la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak boleh masuk surga, nanti masuk surga kalau unta bisa masuk di lubang jarum. Gentayangan. Jadi orang yang dilaknat, iblis, setan, semuanya orang yang dilaknat itu. Hadirin yang dirahmati Allah, cari enaknya mati. Karena pasti kita mati, Pak. Jadi tuntut ki ini, cari ki ini semua. Sebelum kita meninggal,
cari bagaimana caranya enak mati. Ya, cari. Bagaimana? Mau enak mati, Pak? Mau enak mati tak? Mau semua pasti. Yang pertama perbaiki salat tak. Ya, perbaiki salat tak. Benarkan salat tak. Kemudian yang kedua, rajin-rajin tongi tangan tak bersedekah, biar tidak ada wanta bersedekah tongki. Bagaimana bersedekah tak? Senyum ki, sedekah itu. Iya. Jangan nanti naik motor baru, naik mobil baru selalu senyum. Tidak, senyum itu sedekah. Sedekah itu. Dan jangan putuskan hubungan kepada sesama. Ini sedekah. Ya. Tapi kapan kau putuskan hubungan dengan keluarga, hubungan kepada sesama, maka itu yang menyebabkan kita menjadi orang yang miskin dalam kehidupan ini, miskin di akhirat, tidak punya apa-apa. Ini satu. Usahakan tangan selalu berada di atas. Di mana kita minta? Di sujud terakhir di dalam salat, jangan ucapkan. Tapi di hati saja mengatakan, ya Allah, jadikanlah tanganku selalu di atas. Jangan jadikan tanganku selalu di bawah. Sudah nak tahu itu Tuhan. Oh, hambaku ini kono mau bersedekah. Iya, hambaku ini mau tongi cukup hidupnya kono. Ya maaf Pak ya, karena memang kita di Makassar ini sebahagian. Ya toh sebagian kecil. Mau pi memasak baru beli beras tas 1 liter. Kenapa? Susah sekali hidupnya kono. Memang ada hamba Allah yang begitu dari sononya. Iya, tapi ada juga orang alhamdulillah cukup saja. Karena sudah kaya itu orang Pak, kalau ada mie dimakan di waktu siang, ada mie dimakan di waktu malam. Kaya maki itu. Mau ki belanja ada. Jangan cari banyaknya, tapi cari ki berkahnya. Ini enaknya sih hidup. Iya toh, tidak ada utang tak, ya, tidak ada juga sangkut pautnya dengan orang lain. Makanan yang dimakan halal. Wih, enaknya hidup. Enak hidup kalau begitu. Biar sikit deh, yang penting emas sore. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yang harus diperbaiki, ya. Apa itu? Perbanyak membaca perbanyak membaca Quran. Kalau seperti misalnya Pak ini umur tua-tua begini jangan makin berhenti mengaji Pak. Ya bagaimana kalau saya tidak tahu mengaji pakai Qul huwallah. Masa kan tidak hafal Qul huwallah. Siapa yang tidak hafal Qul huwallah? Naik tangan. Sudah kai. Semuanya hafal Qul huwallah toh? Hafal Qul huwallah semua? Mengaji ki. Apa kata Nabi? Siapa yang mampu setiap malam menjelang tidur membaca Qul huwallah 12 kali. Coba. Membaca Qul huwallah 12 kali setiap mau tidur. Seandainya di malam itu mudah-mudahan tidak meninggal dunia, maka Allah sudah membuatkan rumah di surga baru dia meninggal. Kenapa tidak mau? Enaknya. Nah Qul huwallah 12 kali. Satu kali dibaca Qul huwallah berapa menit kah? Lama kah? Iya, daripada Yasin dibaca keluar semua keringat. Tidak benar tongi bacaan. Lebih bagus Qul huwallah diperbaiki bacaannya Pak. Kalau bisa ada di situ teman yang pintar-pintar mengaji, coba dengar dulu Qul huwallahku. Menuntut ilmu kita namanya juga itu. Coba jari kak, coba bagaimana Qul huwallahku Pak? Kada orang yang baca Qul huwallah salah puara. Qul huwallahu ahada, Allahu samada, lam yalida, walam yulada, walam yakul lahu kufuwan ahad. Padada. Tidak begitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan, kalau perlu tidur sama-sama dengan Qul huwallah. Karena janjinya Nabi. Katanya siapa yang mampu selalu membaca Qul huwallah menjelang tidur,
sekurang-kurangnya 12 kali sudah selesai, rumahnya di sorga dibuatkan oleh Allah untuk didatangi. Tingginya nilainya kuluhala, Pak. Kenapa tidak mau kita mengaji? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rajin ke mengaji, Pak ya. Karena masih ada acara pertemuan alumni saya di kampus di pondok. Jadi saya mau tutup. Terakhir, mari kita memperbanyak membaca tasbihnya orang miskin menjadi orang lebih kaya daripada orang kaya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikirnya orang yang miskin berubah, hidupnya kaya, hidupnya di akhirat kaya, hidupnya di dunia mulia karena memperbanyak membaca tadi itu doa dan tasbih itu. Karena berkumpul semuanya, zikirnya orang dulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita baca 3 kali ini. Ya, kita sedekahkan almarhumah juga. Ya, bacaan kita tentang tasbih ini mudah-mudahan menjadi bekal untuk tidak habis-habisnya dibawa menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari, 1 2 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma kaffir anhum sayyi'atihim wa hasanah wa akrim anhum nuzulahu wa abdilhu daran khairum min darihi wa ahlan khairum min. Allahumma kaffir anhum sayyi'atihim wa hasanah wa akrim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.